Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ella dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk kalian yang sudah melaksanakan ulangan tengah semester kemarin, tentunya kalian sudah mengetahui sampai di mana kalian bisa menyerap materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Untuk itu, kalian harus semakin rajin lagi belajar, kalian harus tetap semangat dalam belajar, dan tentunya untuk ke depan, Ibu harapkan hasil kalian jauh lebih baik lagi. Oke anak, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Tetap semangat anak-anak. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita menginjak atau mempelajari bab 2. Selamat belajar. Pada bab 2 ini kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian akan dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial, kemudian menyebutkan bentuk-bentuk mobilitas sosial, memberikan contoh mobilitas sosial vertikal naik, dan memberikan contoh mobilitas sosial vertikal turun. Pengertian mobilitas sosial. Pernahkah kamu berpikir mengapa terdapat kesenjangan sosial di sekitar kita? Mengapa ada perbedaan posisi sosial antara si kaya dan si miskin? Dan mengapa sebagian besar individu berlomba-lomba untuk mengubah taraf kehidupannya untuk mendapatkan tempat terhormat di mata masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui konsep sosiologi yang dikenal dengan istilah mobilitas sosial. Realitanya, pada masyarakat kita terdapat suatu sistem yang dikenal dengan istilah hierarki sosial. Adapun hierarki sosial itu sendiri dapat kita ibaratkan sebagai tangga, yang di tangga tersebut terdapat individu-individu yang tersebar di tingkatan tangga. Ada yang sudah berada di posisi atas, ada yang masih di posisi bawah. Ada pula yang berada di tengah-tengah, yang sedang berusaha untuk berpindah posisi menuju puncak tangga. Nah, para individu atau kelompok yang melakukan upaya perpindahan posisi sosial tersebut disebut atau dikenal dengan istilah mobilitas sosial. Secara alamiah, sebagian besar individu berlomba-lomba merubah posisi sosialnya dan mencapai puncak hierarki sosial. Tujuannya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin mendapatkan pengakuan oleh masyarakat luas, ada yang ingin keluarganya dihormati. Apapun tujuannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari mobilitas sosial. Nah, penting diketahui, mobilitas sosial bukan hanya mengenai hasil perpindahan posisi sosial menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah. Lebih lanjut, akan Ibu jelaskan pada bagian bentuk dan contoh mobilitas sosial. Namun sebelumnya, perhatikan tayangan video berikut ini. Ya, banyak ya wanita hebat yang ada di dunia ini. Jadi, sekarang juga bagi wanita Indonesia, wanita seluruh dunia, waktunya untuk mengejar mimpi yang Anda punya. Iya, sama halnya. Mungkin ini juga yang menjadi motivasi seorang wisudawati lulusan terbaik. Nah, pernah ada cerita dulu pada saat wisuda, ia diantar oleh ayahnya menggunakan becak. Ya, betul sekali. Coba kita lihat ya pemirsa. Oh, plasmanya mana? Ini dia. Ya, foto ini pasti Anda pernah ingat dulu kan?
Ini kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. 2014 waktu ya? S1. Waktu S1. Nah kemudian ini namanya Raini, lalu Raini lanjut ke S2 ya, beasiswa juga di Inggris dan sekarang sudah lulus pemirsa, sudah menjadi dosen ya di salah satu universitas UNES, ya. Nah betul. kemudian sekarang mendapatkan beasiswa lagi, beasiswa S3 ke Inggris. Berawal dari fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014. Prestasi Raini tak hanya sampai di situ. Ia mendapat beasiswa S2 di University of Birmingham, Inggris dan lulus pada Desember 2016 lalu. Setelah kembali dari Inggris, perempuan asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini menjadi dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semangatnya untuk terus belajar tak pernah redup. Raini kembali mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S3 di Inggris. Namun sayang, jalan yang ditempuhnya tak terlalu mulus. Meski sudah bisa menjalani perkuliahan pada September 2017 lalu, namun langkahnya harus tertunda. Beasiswa yang didapatkannya tak bisa menutupi seluruh biaya pendidikan dia selama di sana. Ia pun menunda pendidikannya dan mencari beasiswa di Indonesia. Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Ya baik pemirsa, sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Raini yang akan berbicara banyak ya bersama untuk Anda pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat pagi Mbak Raini. Iya, kayak kita manggilnya nggak usah Mbak deh, karena Raini ini lebih muda lebih muda dibanding saya, tahun 93 lahirnya, betul ya Mbak ya? Kok Mbak lagi? Tuh kan. Iya Mbak Daniar. Tuh kan tahun 93. Raini, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Prabu, Mbak Daniar. Senang sekali ya kita bisa melihat Raini sekarang. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu kita masih memberitakan Raini ya ketika lulus dan diantar oleh ayah tercinta ya menggunakan beca, dan sekarang ternyata wah sudah lulus S2 lalu sudah ngajar di kampus ya. Ini what a dream come true for you ya. Iya, thank you so much. Ya. Nah, itu Alhamdulillah, prosesnya Mas. gimana untuk bisa masuk S3? Karena kan katanya panjang, sempat nggak lolos beasiswa. Iya, Alhamdulillah ketika ini Mbak setelah selesai S2 karena saya ingin segera studi lanjut juga, jadi saya langsung mendaftar untuk program S3. Nah, karena basic riset saya masih kurang, jadi saya harus menempuh untuk memilih untuk yang program 4 tahun seperti itu. Nah, dan profesor saya juga berbeda dengan saat S2, jadi harus seleksi dari awal, dari bimbingan proposal, lalu saat itu ada interview dengan supervisor, lalu program director, dan juga alhamdulillah untuk yang kampusnya lolos. Akan tetapi untuk yang beasiswanya sempat dapat tawaran dari kampus, dan saya daftar lalu masuk shortlist untuk yang beasiswa. Akan tapi untuk international students itu hanya partially funded, jadi nggak full kayak gitu, hanya cover biaya hidup sama tuition fees, sedangkan flight dari Indonesia ke Inggris itu belum di cover kan. Jadi sepertinya saya belum mampu kalau yang itu, jadi saya menunggu untuk beasiswa lanjutan. Akan tapi di awalnya saya belum bisa daftar karena saat itu saya belum mempunyai nomor induk dosen khusus, jadi yeah. Oh, okay. saya tunda lagi. Nah, iya, jadi
Jadi alhamdulillah untuk pendaftaran selanjutnya dapat memenuhi syarat, lalu mengikuti seleksi dari seleksi administrasi, seleksi proposal, alhamdulillah dinyatakan lolos beasiswa lanjutan dari magister ke doktoral LPDP. Iya, alhamdulillah senang banget. Terima kasih juga atas doa dan dukungannya. Selamat ya. Jurusannya apa nanti ngambil S3 dan kapan berangkat? Jurusannya di accounting, tapi bidangnya di sustainability accounting. Nah, akuntansi berkelanjutan, insya Allah berangkat pertengahan September. Semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya, karena mulai kuliahnya 1 Oktober 2018. Amin. Nah, ini kita aja bangga ya, saya sampai merinding begitu ada seorang Raini yang begitu kuat keinginannya. Orang tua seperti apa tanggapannya, Raini? Kalau orang tua, saya sangat beruntung bahwa punya orang tua yang sangat mendukung dan mendoakan. Awalnya waktu saya daftar beasiswa, apakah saya harus tunda lagi dan nggak tahu kapan daftar lagi kayak gitu kan. Tapi orang tua yang memberikan semangat untuk bangkit. Nggak apa, no, kamu harus mencoba terus berjuang. Padahal itu sudahlah kayak gitu. Awalnya sudah hampir give up. Tapi alhamdulillah ya orang tua selalu mendoakan, mendukung, dan orang tua ya ikut bangga dengan ketika lolos diterima beasiswa, karena ya ketika saya down itu orang tua nangis kayak gitu. Nah, dulu kan Raini ini kan viral karena ayah yang mengantar Raini menggunakan beca begitu. Bagaimana kabar ayah sekarang? Dan maaf, saya ingin tanya lagi, apakah masih menarik beca sekarang? Iya, alhamdulillah Bapak. Ibu kabarnya baik. Bapak saat ini sudah tidak narik becak, tetapi menjadi seorang penjaga malam, dan kalau pagi dan siang itu mengantar dan menjemput anak yang dulu menjadi bupati di Kendal. Jadi semua berjalan semakin baik ya, Raini. Raini, terakhir, tentu sekarang masyarakat juga ingin tahu apa yang jadi mimpi terbesar Raini sampai Raini tuh betul-betul ingin setinggi mungkin berpendidikan. Iya Mbak, karena saya selalu ingat ketika saya mendapatkan beasiswa S1 itu saya mendapatkan pesan dalam bentuk surat itu dari Bapak Presiden RI ke-6, yaitu bayar dan tebuslah apa yang telah negara berikan kepadamu dengan ikut serta membangun bangsa ini, khususnya bagi saya karena saya ingin menjadi seorang pendidik, jadi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan generasi muda. Jadi saya harus mempersiapkan bekal yang semaksimal mungkin untuk bisa menjadi pendidik yang berkualitas, pendidik yang profesional untuk generasi muda. Gitu. Baik, Raini, kita semua ikut bangga di sini. Selamat menempuh pendidikan nanti di Inggris. Semoga kita bisa mendengarkan lagi cerita-cerita yang inspiratif dari Raini ya. Terima kasih banyak loh Raini. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Terima kasih banyak. Bagaimana anak-anak dengan tayangan video tadi? Oke, apa yang bisa kalian petik? Ya, kemampuan seseorang untuk berpindah posisi sosial memang sangat ditentukan oleh modal ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi anak yang berasal dari keluarga mampu, bersekolah di universitas ternama, dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, mungkin hal yang mudah. Namun, bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, bersekolah hingga ke universitas itu hanyalah sekedar angan-angan, karena keluarganya harus membiayai dengan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi anak-anak jangan patah semangat, karena sekarang ini pemerintah banyak memberikan subsidi pendidikan pada kalian, baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, hingga ke perguruan tinggi. Kalian harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Jangan lupa tetap belajar, jangan lupa bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial ada dua bentuk, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal.
Mobilitas sosial vertikal ada dua. Ada mobilitas sosial vertikal naik, yaitu perpindahan status sosial dari bawah ke atas. Dan yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun, yaitu perpindahan status sosial dari atas ke bawah. Untuk mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan posisi sosial individu tidak menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah, melainkan sejajar seperti pada posisi sosial sebelumnya. Itulah mengapa dikategorikan horizontal. Contohnya, seorang guru SMA yang dipindah tugaskan dari Bandung ke Jakarta. Guru tersebut tergolong mengalami mobilitas sosial horizontal. Nah, ia hanya berpindah tempat kerja, namun tidak berpindah posisi sosialnya. Ia tidak mengalami perubahan jabatan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Oke, selanjutnya mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan posisi sosial seseorang yang menjadi satu lingkup, yang terjadi dalam satu lingkup generasi. Dampak dari perpindahan posisi yang terjadi hanya dirasakan oleh individu itu sendiri. Contoh, seorang siswi SMA yang naik kelas berarti ia melakukan mobilitas intragenerasi naik. Sedangkan mobilitas antar generasi ini adalah perpindahan posisi sosial seseorang yang memiliki dampak lintas generasi. Dengan kata lain, perpindahan posisi sosial seseorang ini berpengaruh besar dalam menaikkan atau menurunkan posisi sosial orang lain yang berada di generasi tersebut. Nah, bisa di video tadi tentang Raini yang berhasil berprofesi menjadi dosen, meningkatkan derajat keluarganya meskipun ayahnya berprofesi sebagai tukang becak. Ini merupakan contoh mobilitas antar generasi. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan tabel berikut ini. Ada dua contoh mobilitas intragenerasi naik dan mobilitas intragenerasi turun. Kakeknya seorang penjaga sekolah, ayahnya seorang guru, sedangkan sang anak menjadi menteri negara. Ini adalah contoh dari mobilitas intragenerasi naik. Kemudian kakeknya seorang jenderal TNI, ayahnya pengusaha, sang anak menjadi supir. Ini adalah contoh mobilitas intragenerasi. Ya, anak, sampai di sini sudah jelas kalian tentang mobilitas sosial. Bagaimana kalian harus semangat ya untuk melakukan mobilitas sosial intragenerasi naik. Ya, sekarang banyak fasilitas yang diberikan oleh negara kepada kalian melalui pendidikan. Manfaatkan sebaik mungkin. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat, dan tentunya harus jaga. Terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan penyampaian ibu dari awal hingga akhir. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.